uh, dinamika demokrasi di Papua khususnya akhir-akhir ini. Ya, negara ini sejak 1998 itu kita sudah mulai reformasi dalam seluruh sistem pemerintahannya, sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Sudah mengatur, Indonesia sudah komit menjadi negara demokrasi. Hanya di Papua ini yang saya lihat, ya. Di Indonesia lain, di daerah-daerah lain, di Papua ini saya lihat itu ada pembungkaman demokrasi yang sangat sistematis, terstruktur dilakukan. Orang tidak mau dengar lagi aspirasi-aspirasi anak-anak pemuda mahasiswa yang muncul di Jayapura ini terutama. Betul. Di daerah-daerah itu dianggap itu aspirasi mereka itu nilai penilaian mereka itu semuanya bertentangan dengan negara. Nah, itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Halo warga netizen yang kami banggakan. Kami menyapa kalian dari Tanah Papua. Di sini saya Nies akan ngobrol bersama seorang senior dari Papua Pegunungan. Dia politisi senior kami bagi generasi milenial saat ini, dan kami sangat bangga dan kami punya kesempatan hari ini untuk ngobrol santai bersama abang kita yang ada di samping ini. Mungkin pemirsa tak kenal maka tak sayang. Mungkin ini abang, saya panggil abang karena lebih senior dari saya. Abang bisa mungkin menyapa semua warga Indonesia yang sedang menonton obrolan kita kali ini. Hai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya Pascalis Kosai. Saya salah satu seorang dari Papua, Papua Pegunungan khususnya. Saya senang sekali, saya ingin ngobrol sekitar perjalanan pengalaman karir politik saya, dan mungkin juga sekaligus pemahaman saya tentang kondisi Papua masa lalu, hari ini dan ke depan, bersama adik Tabuni. Ini adik saya sungguh luar biasa. Terima kasih atas keberhasilan adik ini bisa datang ngobrol dengan saya. Sungguh luar biasa. Tuhan memberkati adik. Siap. Terima kasih adik. Saya senang sekali abang. Kita bisa beri ruang untuk kita ngobrol, mendengar pandangan-pandangan tentang senior. Karena kan banyak anak-anak muda ini kita susah menjangkau nih abang. Benar adek, benar. Isi hati kita, curhatan kita ini perlu generasi ini mereka dengar. Betul. Baik gambaran pembangunan Papua ke depan, Indonesia secara menyeluruh, itu mereka, anak-anak muda ini mereka bisa kontinu terus. Betul. Betul adek, betul. Mungkin sebelum itu kakak asli dari Wamena. Ya, saya Wamena adek. Wamena kan ada banyak suku nih kakak. Oh, Wamena ini lembah ini ada. Berarti Hubula, betul sekali Hubula. Luar biasa kakak. Saya senang, saya dari suku Dani. Oh siap ada. Jadi warga Indonesia, bahkan warga net yang sedang menyaksikan kita di Papua ada banyak suku. Iya, persis. Saya dengan Bapak juga nih kita punya bahasa berbeda. Iya betul. Saya ada Hubula. Jadi Papua tuh unik. Sangat unik ya. Abang mungkin selama ini kan orang hari ini mau menyapa kita, mau ngobrol dan kita aduh kapan gitu. Ada waktu. Betul. Ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Iya deh. Pandangan kakak secara pribadi, situasi geopolitik yang ada di Indonesia seperti bagaimana saat ini? Saya lihat dari khusus konteks Papua
geopolitik Indonesia untuk Papua sampai hari ini tidak berubah, tetap sama sejak Papua bergabung kepada negara Indonesia. Itu pemahaman politik negara Indonesia terhadap orang Papua itu masih tetap sama. Orang Papua ini masih dalam kerangka berpikir kita masih tertinggal, ya seperti itu ya, kita tertinggal, kita tidak bisa membuat sesuatu, merubah sesuatu dari diri kita sendiri. Itu pemahaman politik yang sampai hari ini masih melekat oleh pemerintah, oleh negara ini terutama ya. Sehingga selalu kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua itu sifatnya hanya mencoba-coba. Jadi tidak memberi peluang dengan kepercayaan penuh kepada Papua, tapi dicoba dulu, dites dulu, mampukah tidak. Itu yang sedang terjadi dari dulu sampai hari ini, itu sedang terjadi. Contohnya itu ada Otsus, lahirnya undang-undang Otsus. Itu kebijakan pemerintah yang ingin membangun Papua dengan memberi kepercayaan penuh, memberikan kewenangan penuh, kewenangan pemerintahan penuh untuk mengelola Papua ini dengan orang Papua itu sendiri berdasarkan aspirasi yang muncul, prakarsa sendiri orang Papua. Tapi itu pun tidak sepenuhnya. Iya, itu pun tidak diberi kepercayaan penuh, malah diganggu lagi ya gitu deh. Ya, diganggu lagi ya dengan Inpres nomor 1 tahun 2003. Itu dulu kan ini Papua ini jadi satu dalam amanat Otsus itu. Wilayah Papua ini satu. Betul. Tapi dia pecahkan lagi Papua Barat. Betul. Itu. Betul. Nah, sekarang sudah 6 provinsi Papua ini. Betul. Papua Barat di sana ada 2, Papua Induk ini ada 4. Jadi memang satu sisi mereka ingin membangun Papua dengan pendekatan yang lebih dekat, tapi satu sisi ada kebijakan yang memang sudah ada landasannya untuk bangun Papua dengan kerangka ini. Tapi itu justru diganggu dengan kebijakan baru. Itu tanda bahwa kepercayaan orang pusat kepada Papua itu masih di bawah. Masih iya, tidak 100%. kasih kebebasan secara luas ya. Jadi itu. Jadi, sehingga kapanpun saya tidak tahu kepercayaan pemerintah pusat itu sepenuhnya kepada Papua. Ya. Itu tapi saya akhir-akhir ini saya sedikit bangga. Ya, adik-adik anak-anak kita ini sudah mulai bangkit dengan potensinya masing-masing. Termasuk adik Tabun ini salah satu tanda bahwa adik-adik kita sudah mulai bangkit ini. Jadi ini adik-adik harus tunjukkan kemampuan adik-adik, walaupun secara politik sepenuhnya belum dipercaya penuh ya. Tapi karena mereka masih melihat kita ini belum bisa apa-apa. Tapi saya lihat ini adik-adik sudah mulai bangkit. Dan sungguh luar biasa. Ini kan bagian dari mengangkat, mengedukasi juga. Bukan semua pandangan selama ini kan muncul orang Papua itu masih tertinggal. Itu dia, ini kan model seperti begini dan hadirnya kakak waktu itu di Jakarta. Pertama pada saat itu kakak percaya kamu jadi wakil rakyat. Ya, itu kan sangat sudah representasi kita semua. Benar, ada. Saya pun juga senang sekali. Aduh, betul ada emang. Dan itu masih satu provinsi ya? Iya, itu 2 provinsi. Papua Barat dan Papua. Ya. Dan bagaimana caranya itu kakak memulai berpolitikan itu suasana Papua? Iya. Banyak tantangannya itu kakak bisa dapat kepercayaan begitu. Oh ya. Ada, jadi saya cerita dulu dari awal ya. Boleh. Dari karir politik saya sampai di Jakarta itu sebenarnya bagaimana itu ya. Jadi begini saya awalnya itu saya masuk ke partai politik dulu, Partai Golkar.
tahun 1992, pemilu 1992 itu, saya dengan beberapa pemuda Papua yang lain, kami direkrut, kami dibekali pendidikan selama 1 minggu, ya, kami disiapkan sebagai kader inti Partai Golkar. Setelah itu kami dilepas untuk menggalang massa di pemilu 1992. Kemudian saya tercatat sebagai kader Golkar waktu itu, ya. Lalu pemilu 1997 itu saya tidak pernah bayangkan, tapi Golkar tunjuk saya untuk saya masuk anggota DPR Kota Jayapura sekarang ini. Di Kota Jayapura dari fraksi Golkar, ya. Saya masuk waktu itu Kota Madya. Jadi Kota Madya Jayapura, saya masuk, saya menjadi anggota pemilu 1997. Saya menjadi anggota DPRD Kota Jayapura ini. Ternyata ini kan perubahan politik terjadi, reformasi. Betul. Akhirnya pemilu hanya 2 tahun. Betul. Ya, jadi 99. Nah, dari sekarang pemilu 99 2004 itu saya ke Golkar, mengakomodir saya ke provinsi. Wow. Dapat lagi? Ke provinsi. Tapi saya tidak dapat. Karena saya waktu itu pemilihan perwakilan Jaya Wijaya. Perwakilan Jaya Wijaya itu yang masuk hanya 3 orang, itu senior-senior saya. Pak Kaiwai almarhum Ketua DPR, terus Pak Demas Pati, Pak Paulus Sumino. Saya urutan keempat, jadi hanya 3 kursi jatah Jaya Wijaya. Saya tidak masuk, tetapi saya masuk antar waktu karena Pak Nathaniel Kaiwai, Ketua DPR itu berhalangan tetap. Beliau meninggal dalam perjalanan kecelakaan pesawat. Jadi saya masuk tahun 2020, pengganti antar waktu masuk di DPR provinsi ini tahun 2002 deh. 2002 saya masuk, lalu saya menyelesaikan sisa waktu antar waktu itu, dan waktu saya masuk itu saya waktu pemilihan pimpinan dewan di situ, senior-senior saya di fraksi Golkar itu tunjuk saya salah satu pimpinan di situ, wakil ketua. Kan posisi wakil ketua waktu itu yang ditempati oleh Pak Jonibo, beliau bergeser naik pengganti Pak almarhum Kaiwai, ketua DPR. Posisinya Pak Jonibo, saya masuk. Jadi saya pimpinan dewan di situ. Lalu pemilu 2004-2009 saya penuh di DPR provinsi. Saya masuk juga pimpinan dewan tetap di situ. Lalu pemilu 2009-2014 harus saya ke Jakarta deh. Wow. Ya. Luar biasa. Jadi ya karir politik saya itu mulai berkembang dari sini, dari daerah sini, dari Jayapura ini. Luar biasa. Sampai di Jakarta saya hanya 1 periode, 2009-2014. 2014-2019 partai memberi rekomendasi juga untuk saya masuk, tapi saya gagal. Kemudian 2019 sampai 2024 juga sama, saya gagal. Jadi hari ini saya ya politisi biasa saja, urus partai saja. Jadi masih kader aktif ya? Ya, kader aktif. Begitu. Tapi politisi itu biasa, itu semua itu dinamika ada, dinamika. Jadi kita nikmati saja. Sehingga ya sudah. Tapi ada pengalaman-pengalaman menarik yang selama saya ada di karir politik ini. Ya. Jadi saya ikuti dinamika politik menyangkut kepentingan Papua, terutama dalam otonomi khusus. Itu jatuh bangunnya dinamika politik Papua dalam otonomi khusus itu saya mengalami baik, ya. Bagaimana melahirkan MRP, Majelis Rakyat Papua. Jadi masanya Bapak? Masanya kami, ya 2004 itu. Bapak terlibat langsung? Iya, terlibat langsung. Terus kemudian bagaimana kita melawan Inpres nomor 1 tahun 2003 yang melahirkan Papua Barat, sampai kita sempat ada ini. Iya, sampai beda pendapat dengan pemerintah pusat, sampai kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kenapa? Itu karena kita mau supaya
Papua itu tetap utuh satu. Ya, tidak boleh ada Papua Barat. Oke. Itu sampai kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi karena kepentingan negara lebih besar untuk Papua ini, makanya gugatan kita itu tidak diterima. Akhirnya dimikarkan. Akhirnya tetap Papua Barat itu tetap jalan sampai hari ini nih. Begitu ada. Gitu. Jadi dinamika itu saya alami. Saya menjadi pelaku di dalam itu. Saya ikut terlibat karena saya pimpinan dewan waktu itu di sini. Jadi itu semua. Terus kemudian sampai di Jakarta, saya ikut memberikan support tentang lahirnya UP4B. Itu di Jakarta itu saya bentuk. Iya. Di Jakarta itu saya bentuk yang namanya Kaukus Papua Parlemen Republik Indonesia. Dia bergerak tentang apa tuh, Pak? Jadi itu kita menghimpun semua aspirasi masyarakat Papua di dalam Kaukus ini. Kaukus ini anggota DPR Papua, Papua Barat, DPD Papua, Papua Barat, kita jadi satu. Baru kami menerima semua aspirasi masyarakat Papua, Papua Barat masuk, kami godok di sini, kami salurkan ke pemerintah, kemana ke lembaga-lembaga yang bisa ini. Wah, itu kita mulai jalan baik teman-teman. Waktu itu kita kompak sekali, kita mengawal aspirasi-aspirasi. Saya kira dengan Kaukus itu kita bisa minimalisir persoalan-persoalan Papua waktu itu untuk sini. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kondisi Papua, kita langsung berhubungan dengan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat juga mereka melihat kita Kaukus itu salah satu mitra strategis yang baik untuk menjembatani aspirasi Papua. Ya, termasuk UP4B itu kita lahirkan. Pemerintahan SBY mereka minta pandangan, pendapat, konsep dari kita bagaimana membangun UP4B itu. Dan UP4B itu kami mendorong Pak Presiden SBY waktu itu. Itu zamannya SBY. Iya, SBY. Karena kami melihat Papua itu harus ditangani walaupun ada undang-undang Otsus, tapi pemerintah tidak konsisten dengan amanat Otsus, sehingga ada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan orang Papua. Dan ada lembaga khusus yang harus dibentuk. Kita dorong itu. Dan SBY merespon itu. Baru dia melahirkan UP4B. Itu begitu ada. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang bisa. Tapi setelah saya tinggalkan sistem itu saya tidak tahu lagi. Sekarang saya jadi pengamat dari luar. Jadi, pengamatan selama ini bagaimana tentang perpolitikan di Indonesia? Itu tadi pengamatan saya, pemerintah masih tidak berubah. Sama dari dulu sampai hari ini masih sama. Tidak ada perubahan. Mereka masih berkembang isu yang sama, dinamika yang sama. Tetap sama. Malah sekarang dalam pemerintahan Jokowi saya lihat kekerasan di Papua semakin meningkat. Semakin meningkat. Betul, Pak. Iya, Jokowi menyikapi kekerasan di Papua dengan tindakan kekerasan juga. Dia menghadirkan sejumlah militer ya. Jadi militerisasi di semua tempat-tempat rawan, tempat-tempat konflik. Jadi itu menimbulkan konflik semakin melebar. Jadi tidak melokalisir tapi melebar. Ya, melokalisir dengan kebijakan yang soft, yang aman, itu tidak ada. Dia kebijakan ini bertentangan dengan itu. Jadi di sini ada pertentangan, harus bertentangan dengan ini. Jadi ini pertentangan ini akan terus meluas. Jadi saya lihat itu kayaknya tidak itu, dan itu dampak politiknya kurang bagus untuk Indonesia. Betul. Pandangan internasional terhadap Indonesia itu kurang bagus. Korban sekarang dunia ini terbuka, jadi sekecil apapun yang terjadi di Papua sudah kemana-mana viral. Ini saya lihat ini, jadi kebijakannya tidak berubah ini. Jadi ada perbedaan sedikit ya antara zaman SBY dan kalau zaman SBY beliau zaman SBY agak beda. SBY lebih mengedepankan pendekatan soft, pendekatan kemanusiaan. Ya, walaupun ada riak-riak, tapi dia cepat meredam. Kalau Jokowi ada riak-riak,
malah dia munculkan dengan kekuatan baru, itu menimbulkan api kekerasan yang lebih hebat lagi. Ya, betul. Kalau ya SBY waktu itu, SBY waktu 10 tahun 2 periode, tapi kekerasan selama SBY di Papua masih di bawah. Selain dengan Jokowi. Tapi ini saya lihat ini saya tidak mengerti. Mungkin orang-orang dekat Jokowi tidak memberi input masukan yang baik bagi Papua. Ya, itu yang buat kita Papua kondisinya semakin terus meningkat. Begitu ada kondisi kekerasan. Ya, Abang, saya pikir ini kan dinamikanya terus berkembang, waktu terus berjalan, banyak generasi juga lahir. Ya. Dan juga hari ini dengan adanya DOB juga ada, kita menjadi 4 provinsi, 24 kabupaten sedang di tanah, kemarin baru di DPR RI. Ya. Bagaimana konsep Abang tentang Oh ya, betul ada. DOB ini? Jadi DOB itu masa saya. Ya. Masa saya 2009-2014 itu kami yang merintis. Oke. Wacanakan. Jadi aspirasi DOB itu muncul selama saya masih di sini. Saya pimpinan dewan di sini. 2002, 2003 itu mulai ramai masuk. Sampai di Jakarta saya mulai dari 51 aspirasi DOB yang masuk. Itu kami mulai seleksi. Jadi dari 50 sekian itu kami seleksi sampai dengan sekitar 30-an dari seluruh Papua Barat termasuk provinsi-provinsi ini. Setelah itu kami diskusikan dengan pimpinan DPR, pimpinan DPD, baru kami laporkan ke Presiden melalui Wakil Presiden Pak Budiono. Lalu bukalah SBY waktu itu, bukan masih kebijakannya masih moratorium ada. Baru buka setelah hasil kajian. Jadi kami datang di hotel Aston di sini, kami bikin pertemuan besar-besaran. Waktu itu kami Kaukus Papua kami panggil ini bupati-bupati, pimpinan DPR Papua Barat, gubernur Papua Barat, hadirkan di sini. Kami sepakati. Di situ semua pimpinan Papua itu sepakat, ya pemekaran itu bisa dijalankan, tapi pemekaran harus dilakukan, sebelum pemekaran dilakukan dulu studi kelayakannya. Ya, studi kelayakan, istilahnya grand design pemekaran. Grand design pemekaran dulu. Baru pemekaran itu dilakukan berdasarkan kebutuhan pembangunan, kesejahteraan masyarakat Papua. Itu kita sepakat di sini, di hotel ini. Itu di tahun berapa? Tahun 2012 kalau sedikit 2012 atau 2013 saya tepatnya. Kita sepakat, hasil itu kami bawa ke Jakarta. Baru kami pertemuan dengan pimpinan DPR, pimpinan DPD, baru kami laporkan ke SBY melalui Wakil Presiden Budiono. Baru buka ini pemekaran untuk pemekaran daerah ini. Zamannya Jokowi langsung disahkan. Zamannya SBY. Sudah disahkan berarti? Belum. Jadi ada yang masuk tidak masuk mau membahas. Saya waktu itu masuk di Komisi 2. Jadi kita sudah mulai godok, sudah tinggal mau sahkan begini, pemerintah membatalkan. Tidak ada uang alasannya. Jadi sudah. Setelah saya 2014 saya tidak ada lagi di situ, saya tidak tahu. Barang itu sudah tinggal aja di situ. Teman-teman lain mengganti kita, mereka proses atau tidak kita tidak tahu. Tapi sekarang mulai periode ini baru mulai muncul itu aspirasi itu. Iya, kemarin ini. Sehingga muncullah ini DOB baru provinsi, kabupaten ini mulai muncul ini. Jadi konsep kita waktu itu, kita mau dulu pemekaran di tingkat kabupaten kota dulu. Itu konsep kita, konsep Kaukus waktu itu saya ya. Kita sehingga kalau di bawah ini semakin kuat, baru nanti kita hadirkan provinsi. Jadi bertahap. Betul. Bertahap naik. Kita perkuat dulu di bawah ini. Nah, di bawah ini kita lakukan pemekaran juga.
tidak buru-buru, tapi lalu evaluasi baik dulu, lihat studi dulu, apa pemekaran ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Betul. Nah, itu konsep kami waktu itu begitu. Nah, setelah itu kalau sudah siap betul, daerah bawahan sudah siap betul, baru pemekaran provinsi. Itu waktu itu. Tapi ini sekarang pemekaran provinsi dulu, sekarang baru mulai pemekaran kabupaten kota. Jadi saya tidak tahu nanti dampaknya seperti apa akan terjadi. Itu nanti kita lihat. Nah, pemekaran provinsi ini studi grand design siapa? Itu apakah kebutuhan kita orang Papua kah? Atau kebutuhan kepentingan negara? Ya. Menurut Pak Menteri Dalam Negeri kan mau pemekaran ini karena adanya laporan intelijen toh. Intelijen itu bisa benar, bisa salah, karena namanya itu kan menganalisa situasi. Situasi sosial, situasi politik itu dinamis. Bisa berubah. Ya, analisa internal hari ini dengan analisa internal besok belum tentu sama. Itu sama dengan kita sekarang ini setelah jadi pemekaran provinsi. Nah, hari ini teman-teman di DPR ini kemarin ada pemalangan kantor ruang kerja pimpinan Dewan karena mereka punya kepentingan tidak diakomodir dalam undang-undang pemekaran ini. Mereka ini ada yang hasil pemilihan dari DOB baru, pemekaran provinsi baru, karena hak-hak mereka tidak diakomodir dalam undang-undang baru itu. Sehingga mereka mau bergerak ke daerah pemekaran baru, itu nanti akan jadi temuan. Sekarang ini kekosongan hukum di sini. Jangan rugi ini teman-teman yang dari daerah hasil pemilihan dari daerah pemekaran baru ini. Dari Lapago, Mepago, Anima, itu rugi kasihan mereka itu. Nah, itu pemerintah mesti bertanggung jawab itu. DPR dan pemerintah mesti bertanggung jawab. Mereka tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Mereka ada di situ diangkat dengan undang-undang juga. Betul. Ada SK mereka di situ. Masa transisi nih. Iya, masa transisi. Nah, SK mereka itu akan berakhir pada hasil pemilu baru. Betul. Hasil 2024. Betul. Selama ini mereka punya hak mendapat haknya sebagai anggota DPR, menjalankan kewajiban sebagai anggota DPR. Tapi itu hilang hanya karena undang-undang baru. Itu. Jadi ini masih tumpang tindih. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat. Kira-kira ini siapa yang bertanggung jawab? Itu mesti presiden ada. Oh, presiden ya. Ya. Okay. Ya, minimal presiden keluarkan impres kah atau apapun namanya perintah supaya sehingga itu menjadi menjadi dasar untuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk bisa melihat ini masalah mereka ini. Gitu ya. Biasa. Pada saat kakak sudah mulai duduk di DPR RI, ya. Dan sampai hari ini kan pasti ada suara-suara dari roots di bawah terus. Betul. Bagaimana? Ya. Kapan cara menghadapi suara-suara dari rumput di bawah itu? Betul ada. Jadi selama ini pengalaman saja ya. Saya tidak mengabaikan peran teman-teman yang sedang berjalan. Jadi selama itu kami buka ruang melalui kaukus ini. Kami tidak jalan sendiri-sendiri, tapi kami buka ruang secara kebersamaan. Kami buka ruang di situ, kami setiap aspirasi itu silakan datang di sini. Betul. Baru kita godok, baru kita bersama-sama dengan daerah, baru kita perjuangkan. Tapi setelah saya 10 tahun di luar, saya lihat aspirasi rakyat yang masuk di sana itu tidak dikawal baik. Ya, itu tidak dikawal baik. Akhirnya mungkin sampai di sana, tapi karena tidak dikawal baik, itu sudah diproses menjadi satu keputusan, satu kebijakan untuk menyelesaikan soal. Itu tidak ada, sepertinya seperti itu saya lihat. Sehingga akibat dari itu banyak muncul masalah-masalah di sini, di daerah ini. Banyak muncul. Harusnya teman-teman di DPR maupun di DPD itu mereka bersatu, mereka mesti melihat setiap masalah yang sedang terjadi di Papua.
konflik-konflik kekerasan tidak bisa dibiarkan dong, Ade. Itu harus bertanggung jawab, memberi solusi-solusi pemikiran kepada presiden. Harus diberikan. Ini kan didiamkan. Ini urusan negara jadi pembiaran. Bukan begitu, tapi yang korban ini rakyat. Ya, suara rakyat itulah yang ada kita duduk di sana, begitu ada. Jadi harus dipertanggungjawabkan suara rakyat. Tidak hanya konflik antara tentara TPNBB dengan tentara polisi saja, tapi ini dampaknya ini rakyat ini, kena rakyat sipil. Nah, ini orang tidak lihat, mereka tidak sikapi baik ini soal ini. Nah, ini mereka jalan sendiri-sendiri. Saya lihat mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka tidak kompak. Di Jakarta itu kalau kita jalan sendiri-sendiri, kita tidak akan mampu menyaingi orang-orang hebat di parlemen itu ada. Kita akan tenggelam di situ. Itu pengalaman saya jadi. Berarti dengan ada pemekaran ini, mudah-mudahan semakin kuat untuk menyuarakan. Ke depan. Ya harap seperti itu. Itu yang konsep pemerintah pikir mungkin ke situ. Dengan pemekaran ini supaya mungkin tujuan pemekaran barangkali itu pikiran pemerintah. Ya. Tapi kan ada dari sisi lain kan juga ada. Iya. Orang Papua ini kan sebenarnya penduduknya tidak banyak. Iya. Itu bagaimana? Iya. Jadi kita sendiri untuk menanggapi. Betul. Jadi memang konsep pemerintah seperti itu. Tapi kalau pemerintah itu mau seperti itu, harus ada kebijakan khusus yang memproteksi orang sedikit itu, begitu loh. Orang Papua. Iya, orang Papua, orang sedikit itu. Kan tujuannya mau menyentuh itu toh. Jadi memang ada otsus, ada pemekaran itu. Tapi masih ngambang. Tidak ada kebijakan proteksi khusus untuk kepentingan orang Papua. Jadi misalnya ada kebijakan khusus yang memproteksi pemberdayaan, perlindungan dan pemberdayaan orang Papua. Nah, itu bisa diatur dengan peraturan khusus. Itu misalnya peraturan presiden atau Inpres, turunan dari undang-undang Otsus itu. Ya, Abang sendiri kan dari Otsus ini kan kalau saya menilai mungkin dananya besar sekali ya. Tapi kesini banyak mahasiswa dibatalkan. Itu bagaimana? Iya. Mahasiswa ke luar negeri. Harapan Abang sendiri? Ya, betul lah. Itu bagian dari amanat Otsus ya. Jadi itu dana pendidikan itu tidak boleh diabaikan. Betul. Karena ini anak-anak sudah terlanjur di luar negeri. Betul. Jadi ya, itu 3.000 lebih. Iya, 3.000 lebih. Jadi siapapun gubernur, siapapun presiden, siapapun menteri itu bertanggung jawab. Negara bertanggung jawab. Negara bertanggung jawab ya deh. Ini mungkin di provinsi Papua ini karena ada pemekaran baru sehingga dananya terserap di provinsi baru. Tapi ini harus ada dibijaki dengan baik, tidak menimbulkan soal baru, kegaduhan baru, sehingga bisa mempengaruhi dinamika politik di daerah. Jadi itu kepentingan pendidikan tidak boleh diabaikan ada. Jadi harus diakomodasi baik dengan kebijakan khusus begitu ada. Itu. Mungkin kakak sendiri bisa kasih satu pandangan secara garis besar terhadap 24 DO daerah otonom baru ini sama provinsi baru. Itu gambaran ke depan seperti apa pandangan kakak? Jadi begini ada. Itu kan motivasi dulu ya. Kita lihat motivasi aspirasi untuk adanya pemekaran baru. Ya, motivasi utama itu untuk kepentingan kesejahteraan. Ya. Masyarakat di situ merasa dengan bergabung dengan provinsi atau dengan kabupaten baru, mereka tidak mendapat pelayanan perhatian baik. Jadi kalau misalnya ada provinsi atau pemekaran baru, daerah otonom baru kabupaten, ya, itu mesti dimanfaatkan baik. Ya. Itu tergantung pada pemimpin nanti ya, pemimpin yang akan muncul di situ. Jadi pemimpin itu jangan punya motivasi dengan pemekaran baru untuk memperkaya diri. Tapi harus ada komitmen yang jelas
bahwa dia menghadirkan kabupaten atau provinsi baru itu untuk kepentingan kesejahteraan, untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu yang misi utama, tugas utama seorang pemimpin. Kalau pemimpin tipenya seperti saat ini, biarpun terjadi pemekaran apapun, soal tujuan utama itu tidak akan tercapai. Masyarakat kecil akan tetap menangis. Nah, ini yang memang harus ada. Tergantung pada pemimpin-pemimpin daerah nanti. Nah, ini yang perlu. Masyarakat juga harus lihat, mencari pemimpin itu yang benar-benar punya idealisme, punya integritas, punya integritas, wawasan yang baik untuk membangun daerah itu, komitmen terutama itu. Begitu. Hari ini kan kalau kita bicara hari ini dengan semakin di tahun politik nih ya. Kan ada, kalau kita di pegunungan itu kan ada sistem noken. Dan zamannya Bapak waktu itu sudah ada atau belum? Sistem noken itu mulai berlaku pemilu tahun 2004 ya. Hasil pemilu 2004 digugat di MK. 2009 digugat di MK, baru MK memutuskan ya sistem noken itu bisa diperbolehkan karena itu dianggap itu kearifan lokal demokrasi kearifan lokal itu waktu itu. Jadi selama putusan MK itu tidak berubah, sistem noken itu pasti tetap ada. Hanya sistem nokennya ini disalahgunakan oleh kepentingan politik elit-elit tertentu. Mempengaruhi masyarakat lokal di situ dengan iming-iming segala macam cara, baru sistem noken itu dimanipulasi sesuai kepentingan noken. Apa itu? Padahal kalau kearifan lokal, sungguh-sungguh dengan kearifan lokal itu sebetulnya bagus. Bagus. Kan orang-orang tua kita dulu di situ, ya mereka sepakat dulu kita mau kasih anak siapa. Ya ini ya sudah, mereka sepakati itu. Nah, jadi kumpul di situ, dan itu juga demokrasi. Kumpul sepakat itu demokrasi ya deh. Mereka kumpul baru sepakat, itu demokrasi, hasil demokrasi. Hanya hasil demokrasi ini disalahgunakan oleh elit-elit yang punya kuasa, yang punya uang. ini akhirnya kearifan yang nilainya bagus itu dibelokkan. Akhirnya orang nilai ini sistem noken ini merusak sistem demokrasi modern lah, apalah segala macam. Itu yang terjadi. Tapi ini pemilu ke depan di daerah-daerah di atas itu masih pakai. Ada KPU sudah petakan, di PKPU-nya sudah diatur daerah mana yang masih dipakai sistem noken, daerah mana yang bebas demokrasi murni. Di sekitar kota, pinggiran kota, itu masih bisa dibebas demokrasi murni ada. Abang. Jadi hari ini kan kita bicara demokrasi. Pembungkaman demokrasi kesini kan semakin dibungkam. Gimana pendapat Abang? Ada, itu keprihatinan saya ada. Keprihatinan saya. Saya lihat dinamika demokrasi di Papua khususnya akhir-akhir ini. Ya, negara ini sejak 1998 itu kita sudah mulai reformasi dalam seluruh sistem pemerintahannya, sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Sudah mengatur, Indonesia sudah komit menjadi negara demokrasi. Hanya di Papua ini yang saya lihat, di Indonesia lain, di daerah-daerah lain, di Papua ini saya lihat itu ada pembungkaman demokrasi yang sangat sistematis, terstruktur dilakukan. Orang tidak mau dengar lagi aspirasi-aspirasi anak-anak pemuda mahasiswa yang muncul di Jayapura ini terutama. Di daerah-daerah itu dianggap itu aspirasi mereka itu penilaian mereka itu semuanya bertentangan dengan negara. Nah, itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Padahal kan ada sejarah yang panjang. Iya. Itu sama saja kita kembali mundur sebelum 98 itu. Itu kan sistem Orde Baru, kita pembungkaman demokrasi sudah sangat terstruktur, sistematis dilakukan. Tapi ini sekarang di Papua, ini saya lihat ini kita tidak membangun sistem demokrasi, iklim demokrasi yang baik.
Ini aspirasi anak-anak ini, inspirasi masyarakat ini dibungkam dengan begitu kekerasan. Betul. Itu bahaya deh. Itu dampaknya bahaya. Ada akibat yang semakin ditekan, itu nanti akan muncul gejolak di mana-mana. Lama-lama akan terpendam, Betul. akan muncul sewaktu-waktu akan muncul. Itu bisa berbahaya. Nah, ini mesti harus hati-hati. Betul. Ya, polisi, tentara itu jangan, terutama polisi, jangan alergi dengan demokrasi. Ya, betul. Bila perlu kamu kasih ruang, silakan kamu bebas kamu bicara. Ya. Kau mau kasih naik bendera kah, bintang kejora kah, bicara tentang merdeka kah, itu silakan kau bicara. Ya. Ini kan demokrasi. Betul, negara demokrasi. Ya, saat itu tidak mungkin juga ini negara ini akan hancur. Betul. Tidak mungkin juga Papua akan merdeka saat itu. Tidak mungkin. Nosen itu ada. Itu pemikiran bodoh saja orang-orang ini. Betul. Ini tidak boleh. Ya. Jangan mematikan demokrasi. Ya. Negara ini sudah diakui negara demokrasi yang terbesar berapa di sini nih, di dunia ini, setelah Amerika. Betul. Ya. Terus Indonesia itu masuk dalam deretan negara demokrasi. Ya. Kenapa harus dibungkam di sini nih? Ya. Orang bicara itu saja kok takut. Tidak boleh ada, tidak boleh. Iyo. Itu harus bisa itu. Jadi militerisasi yang berlebihan. Ini saya lihat ini di Papua ini aneh. Ya, ini anomali besar di dalam sistem demokrasi di Indonesia ini, di Papua ini. Ini sebenarnya kalau kasih ruang iya, kasih ruang di situ. Kau silakan kau bicara di sini. Ruang kau bicara di sini sepuasnya selesai, silakan kau bubar. Ya, mesti begitu ada. Betul. Jangan Tapi kamu halang-halangi. Kan semakin ini betul. Jadi itu. Ini saya takut ini lama-lama ini nanti akan menjadi semacam penyakit ini, penyakit betul. Dan itu musuh kepada negara semakin banyak. Betul. Musuh itu ulah pembungkaman demokrasi ini. Polisi terutama ini. Kapolres Jayapura ini. Kok jangan alergi dengan tidak boleh masuk ganggu juga itu kampus-kampus itu. Betul. Itu kampus bebas, demokrasi bebas, orasi bebas, ilmiah. Betul. Itu anak-anak punya ekspresi ilmiah, tidak boleh ganggu. Betul. Nah itu udah baik itu. Ya, tapi selama ini kan intervensi banyak sekali. Sangat, ini tidak boleh. Ini saya marah betul. Saya lihat ini sangat, ini konyol betul ini. Betul. Ini saran kepada teman-teman keamanan seperti bagaimana? Iya, mungkin lebih bagus persuasif ada. Pendekatan persuasif. Kalau mereka sedang orasi di kampus, itu ilmiah bebas. Dunia kampus menjamin. Silakan aja kau dengar di situ. Betul. Kalau memang benar-benar dia merusak, itu tanggung jawab mereka. Mengamankan mereka, kau merusak. Kau berurusan dengan kami. Tapi selagi tidak merusak. Tapi kalau tidak merusak, hanya ngomong-ngomong, kenapa harus mau datang mengganggu mereka? Nah, itu sangat. Iya, ini mesti pendidikan demokrasi kepada khususnya di aparat polisi di TNI polisi di Papua ini mesti harus ada pendidikan demokrasi yang baik. Ini tidak boleh begitu. Nah, itu saya lihat ini itu bahaya, ini benar. Ini begitu ada. Ya. Mungkin kita kembali ke zamannya kakak dulu di DPR RI. Pengalaman apa saja yang kakak rasakan ketika orang-orang di samping kakak banyak yang memandang, pasti banyak pak. Ya. Memandang sebelah mata. Ya. Ya. Bagaimana menghadapi situasi itu? Ya. Jadi begini ada. Jadi sebaiknya, ini saran saya ya, berdasarkan pengalaman di Jakarta itu selama 1 periode. Sebaiknya teman-teman yang ingin masuk ke DPR RI, sebaiknya persiapkan diri baik. Mental, wawasan, ya, wawasan, kepribadian itu baik. Jangan ambisi. Saya mau karena saya begini, jadi saya mau ke sana. Itu kau akan tenggelam. Betul. Di situ banyak politisi-politisi yang kelas-kelas hebat ada di situ. Di situ orang menteri datang aja, orang bicara maki-maki, menteri datang takut-takut, malah ada menangis. Jadi itu harus persiapkan diri baik. Makanya partai-partai politik mau kirim orang ke Jakarta, ke DPR RI,
harus siapkan orang kader, siapkan orang betul dulu, baik dulu. Siapkan dalam wawasannya, kepribadiannya, integritasnya. Harus dia betul baik dulu. Minimal dia punya pengalaman di DPR provinsi ini 3 periode, 2 periode. Betul. Ya, itu dulu kamu lihat itu. Jangan tiba-tiba karena ini kau ke sana. Dan ini masyarakat Papua juga harus lihat orang yang mau utus ke Jakarta itu. Betul. Lihat orang ini bisa menyuarakan di sana atau tidak. Ya. Jangan karena saya punya anak, saya punya ini terus polisi ini nih, pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur juga harus lihat orang. Betul. Ya, di Jakarta itu kita ada di tengah sejumlah orang. Betul. Ya, dan kita harus bersuara. Betul. Kalau tidak kita tenggelam. Betul. Karena itu kita utus orang di Jakarta itu mesti lihat orangnya dulu, kualitasnya dulu. Di sana akan apa yang nanti akan berbicara di Jakarta itu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan negara. Betul. Jadi kalau kita kirim seorang salah-salah dia diam di sana, tidak banyak bicara, percuma. Ya. Makanya pengalaman saya dulu saya bilang, karena kami tidak bisa bicara 1-2 orang di forum seperti itu, karena kita akan tenggelam, makanya kita bentuk kaukus itu. Kaukus ini baru kita mulai akan ada terobosan-terobosan itu. Iya, karena kebersamaan itu. Jadi kalau 1-2 orang mengandalkan 1-2 orang itu tidak bisa. Gubernur itu harus tahu mau utus orang di sana itu siapa-siapa. Gubernur punya pertimbangan karena itu orang akan bicara kepentingan Papua di Jakarta. Betul. Dekat dengan pimpinan-pimpinan negara. Itu orang-orang yang benar-benar punya kapasitas yang bisa mengandalkan. Tapi itu kan ke sini kan saya ada lihat ada sistem pemerintahan kerajaan kekeluargaan makin kuat. Itu ada. Jadi itu akhirnya sudah kita rugi itu ada. Betul. Mereka tidak bicara banyak untuk kepentingan Papua di sana. Akhirnya kita masyarakat yang rugi, daerah yang rugi, daerah yang rugi. Ya tahu. Banyak masalah-masalah di sini mereka harus menyuarakan. Betul. Tapi itu tadi ya. Jadi saya kira ini 2024 itu memang harus terseleksi betul. Betul. Ya, gubernur-gubernur di daerah-daerah itu mesti ikut menentukan orang-orang yang mau kirim orang itu. Betul. Ya, ini penting. Ya penting ada. Karena di sana akan mewakili kita orang Papua. Betul. Untuk menyuarakan itu. Kalau tidak tenggelam ada. Betul. Akan tenggelam. Betul. Tenggelam dalam dominasi pengaruh anggota-anggota yang lain. Setuju. Ya. Itu begitu ada. Jadi di situ memang namanya tempat DPR itu tempatnya orang bersuara. Ya, betul. Ya. Itu ya, tugasnya sudah DPR itu harus bersuara apapun pahitnya. Betul. Harus bersuara. Tempatnya di situ. Betul. Ya. Tempatnya di situ jadi baik buruk bertentangan kah tidak itu bersuara. Itu tempatnya. Iyo, karena wakil rakyat. Kalau dia berarti kau bukan wakil rakyat, kau wakil pemerintah. Berarti harusnya yang dulu di kursi panas nih harus bisa angkat suara gejolak dari bawah. Iya, itu peristiwa yang terjadi itu kau angkat di situ, kau bersuara gitu. Sebenarnya ruangnya di situ. Duanya di situ. Soal ditanggapi tidak ditanggapi itu lain soal hal kedua, tapi kau harus mengangkat isu-isu itu di tingkat itu, begitu deh. Abang, mungkin pandangan motivasi buat semua generasi yang dari Sabang sampai Merauke. Iya. Abang mau sampaikan seperti bagaimana tentang dunia politik? Saya kira mesti harus persiapkan diri. Ya. Adik-adik itu mesti persiapkan diri. Bila perlu masuk dalam sistem-sistem politik ya. Itu kalau mau terjun di Ya kalau mau di dunia politik silakan masuk di situ, tapi jangan terlalu ambisius bukan. Ya serius boleh, tapi jangan ambisius. Ya, begitu masuk langsung kau jadi anggota DPR, jangan dulu. Ya. Lihat dulu, kalau ada peluang silakan. Tapi kalau tidak jangan dulu ke situ. Ya. Tapi minimal Anda harus persiapkan diri, wawasan, kepribadian dalam sistem politik itu dulu. Setelah itu nanti ada saatnya. Pasti ada saatnya, ada waktunya pasti akan muncul. Betul. Ya, kau tekuni dulu dalam perjalanan sistem politik itu di politik itu baru nanti akan muncul. Tapi kalau masuk untuk hanya ya karena cari jabatan di politik, di DPRK atau jadi bupati, jadi gubernur, kok tidak lama nanti akan kecewa.
Kan di situ persaingan pasti akan banyak, ketat di situ. Kau akan kecewa dan kau akan jadi musuh dalam selimut di tempat itu. Jadi kau harus tahu diri, saya ini kader baru, saya harus ya siapkan diri baik. Nah, itu kalau itu jalur politik. Nah, tapi kalau sekarang kalau jalur dibilang lain ya ini adik-adik dengan kemampuan sendiri. Ya membangun diri dengan keterampilan seperti adik punya keterampilan di bidang ini. Ya, terus mungkin adik-adik lain di tempat ekonomi ya tidak harus langsung jadi kaya, mesti pelan-pelan, step by step. Nah, itu baru bisa. Benar emang. Itu ada emang. Dan Abang, kata kunci. Iya. Kata kunci buat semua warga netizen yang sedang nonton tentang situasi gejolak perpolitikan di Indonesia ini seperti apa? Iya. Ini kata kuncinya adalah pemimpin yang bijaksana membangun dengan hati. Dia punya keprihatinan untuk kondisi negara ini sehingga dia harus mendengar apa maunya rakyat. Ya. Ada apa maunya rakyat. Jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak dengan itu akan bertentangan dengan kehendak rakyat. Itu bahaya. Karena itu saya pesan itu pemimpin hari ini harus dengar aspirasi rakyat. Dengar kemauan rakyat. Baru dari kemauan rakyat itulah rumuskan menjadi kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin untuk membangun rakyat. Itu pesan saya itu ada. Ya. Terima kasih. Ya. Abang, mungkin ngobrol kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa, Der. Sharing yang sangat panas. Ya. Banyak akan mengundang apa namanya? Ya. Terima kasih atas penghargaan ini, Abang. Luar biasa, Der. Mungkin lain waktu lagi kami bisa jumpa. Terima kasih. Teman yang lain juga. Kalau teman podcaster yang lain mau undang Abang juga boleh komentar situ ya. Iya. Betul, terima kasih. Terima kasih. Dia adalah seorang politisi yang senior sekali dari kami Papua. Terima kasih. Terima kasih Abang untuk waktunya. Terima kasih, Adek. Sampai jumpa warga Indonesia. Salam kami dari Ghana Papua untuk kalian semua yang sedang nonton. Luar biasa. Ya. Salam. Terima kasih, Adek.